Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Puji Tuhan. Shalom saudara yang saya kasihi, bagaimana kabar hari ini? Salam sehat untuk kita semua di minggu terakhir di tahun 2021 ini. Kembali pesan Tuhan untuk kita yaitu deeper gratitude, yaitu mengucap syukur yang dalam. Saya mendapatkan begini saudara, Tuhan mau supaya kita bersyukur not only the lip service gitu ya saudara. Bukan sekedar keluar dari mulut. Tapi ini keluar dari hati yang terdalam. Di tengah-tengah berbagai masalah pergumulan yang kita hadapi. Itu yang Tuhan mau. Di penghujung tahun ini Tuhan mau kita the deeper gratitude. Mengucap syukur yang dari hati yang terdalam. Makanya di 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yuk kita angkat pujian ini. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Haleluya. Oh, shandarala barashi arara. Urala barasha darala baramu. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus, Jesus, Tuhan. Shikirala rala barasha darala baramu. Jesus, Jesus, Jesus. Shikirala rala baramu. Haleluya, Jesus. Dalam ucapan syukur kita yang mendalam, yang bukan sekedar keluar dari hati, keluar dari mulut, tapi itu keluar dari hati yang terdalam. Maka saudara, kalau kita bisa
mengucap syukur dengan dalam. Nah, maka saya percaya saudara, bersyukur kita akan mendapatkan sebuah cara hidup. Saudara, dengan kita banyak mengucap syukur, saudara tahu, mungkin kita nggak lihat dengan mata jasmani, tapi saya yakin percaya, kalau kita punya kepekaan rohani, saya yakin percaya ketika kita bisa mengucap syukur, Tuhan sedang membuka jalan bagi setiap persoalan kita. Nah, makanya saudara, saya katakan, caranya mengucap syukur yang pertama, bersyukur adalah sebuah cara hidup. Nah, saya rindu semua kita hari-hari ini di penghujung tahun ini, biarlah kita lebih banyak mengucap syukur, bukan hanya di minggu-minggu terakhir ini, tapi ini mencari satu gaya hidup. Bersyukur kepada Allah bukan sekedar doa sebelum makan, mengucap syukur gitu kan. Dan ini adalah cara hidup. Artinya apa? Menjadi gaya, menjadi habit, saudara. Nah, saya menyadari bahwa di dalam hidup ini memang tidak ada sesuatu yang benar-benar terjamin. Segala sesuatu bisa berubah. Kadang-kadang apalagi di masa-masa pandemi, saudara ya. Nah, saya kehilangan beberapa teman yang tadinya sehat-sehat, tiba-tiba berapa hari kemudian dengar masuk ICU dan dipanggil Tuhan. Dan ini yang sedang terjadi hari-hari ini, saudara. Nah, termasuk saudara ya, juga kedua tangan kita. Saya ingat saudara, kalau di Kalkuta di zaman pelayanannya Mother Teresa banyak melayani para orang-orang kusta. Nah, orang kusta biasanya masih hidup, tapi kedua tangannya biasanya meleleh, hilang, saudara. Tangannya hilang, kakinya hilang, saudara. Dan ini yang terjadi, saudara. Keadaan pada manusia. Nah, ini menyadarkan bahwa selama ini kita telah berpikir terlalu sempit mungkin. Kita mungkin menyadari bahwa kita tidak pernah bersyukur kepada Allah atas hal-hal yang sederhana. Dan berkat-berkatnya yang mengelilingi kita setiap hari, saudara. Kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan atas hal-hal yang sederhana. Seperti angin yang bertiup sepoi-sepoi, pepohonan, sinar matahari yang kaya dengan vitamin D gitu saudara kan. Kaki yang bergerak berjalan dengan baik, kita merasa sakit juga mata bisa melihat dengan jelas saudara. Nah, rasa syukur kita atas hal-hal yang sederhana ini adalah spiritual, disiplin spiritual. Akan tetapi sayangnya kita dapat dengan mudah mengabaikan saudara. Saya teringat satu hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Dan juga seorang penulis banyak tentang menulis buku tentang karakter, tentang pengajaran, yaitu Chuck Swindoll. Seorang pendeta yang cukup dikenal di Amerika berkata bahwa mengucap syukur adalah sebuah keputusan yang harus diambil seseorang. Dan keputusan ini membutuhkan effort, membutuhkan usaha kita saudara. Nah, Allah menciptakan kita untuk menghidupi kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur. Rasul Paulus dalam tulisannya di 1 Tesalonika 5 memanggil orang-orang percaya termasuk saya dan saudara-saudara untuk banyak mengucap syukur di dalam segala keadaan. Saya nggak tahu keadaan saudara secara persis di penghujung tahun ini. Tapi saya mau katakan Tuhan mengasihi saudara. Oleh itu mari saya mengajak dan saya mendorong setiap kita banyaklah mengucap syukur hari-hari ini. Panggilan ini bukan sekedar gagasan untuk menolong diri kita sendiri. Paulus tahu bahwa rasa syukur yang kita miliki berdampak besar untuk jiwa kita. Kenapa? Karena secara psikologis maupun secara spiritual, rasa syukur dapat mengurangi stres, ketegangan, kegelisahan, dan juga kekhawatiran dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, kalau saudara yang sedang gelisah hari-hari ini, salah satu efeknya gak bisa tidur. Kalau saudara gak bisa tidur, coba hari-hari ini banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau saudara mungkin dalam banyak hal, saudara mungkin banyak dedekan begitu saudara, orang bilangnya saudara. Banyak gelisahnya, kekhawatiran. Coba belajar banyak mengucap syukur. Saya rindu mendorong saudara hari-hari ini. Ya, mengakhiri tahun ini saudara.
banyak mengucap syukur. Kalau kita sampai hari ini boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan dan mempersiapkan kita memasuki tahun dengan paradigma yang baru yang akan kita masuki. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Yang kedua, saudara, bersyukur dapat menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran, saudara. Nah, saat ini kita mungkin sedang berusaha untuk meraih gelar yang lebih tinggi di dalam pendidikan, di dalam bidang konseling dan berbagai pengetahuan, saudara. Nah, semakin kita belajar, semakin kita menyadari bahwa melatih diri untuk menjalani kehidupan yang penuh rasa syukur adalah salah satu cara terbaik untuk menghilangkan kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, dan juga termasuk stres, saudara. Rasa syukur bukanlah sekedar alat psikologis, saudara. Akan tetapi, rasa syukur adalah sebuah realitas spiritual yang dibahas oleh Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, saudara. Nah, kalau kita lihat ayat tersebut ini, saudara, tidak berakhir begitu saja, saudara. Tetapi setelah kita menyatakan segala keinginan dan ya dalam doa dan kekhawatiran kita, ya kita sudah nyatakan kepada Tuhan serta menunjukkan kepercayaan kita akan kedaulatan, kedahsyatan kuasa Tuhan. Maka damai sejahtera yang melampaui segala akal akan diberikan kepada kita. Filipi 4 ayat 7. Inilah adalah janji yang terindah. Janji yang begitu kuat. Pegang itu kuat-kuat, saudara. Saudara yang melewatin berbagai masalah, berbagai pergumulan hidup. Di masa-masa pandemi, saudara, saya mendorong setiap kita pegang janji Tuhan. Jangan terlalu banyak mendengar berita, ya, tapi pegang janji Tuhan dan perkatakan, deklarkan janji Tuhan. Percayalah saudara kau dan kita pegang teguh janji firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu akan menjadi rema dalam kehidupan kita. Memberikan kekuatan, bahkan membuat kita bisa tenang dan kita bisa mengucap syukur lebih kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan,
tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Hal yang ketiga, saudara, yang kita belajari hari ini dalam deeper attitude ini, saudara, adalah bersyukur mengubah cara kita memaknai tantangan hidup yang terjadi. Saudara, saya ingin percaya orang yang bisa mengucap syukur, dia akan memaknai apapun yang terjadi, bukan membuat kita down, membuat kita jatuh. Bahkan justru saya mau katakan membuat kita lebih bergairah dengan Tuhan. So tiba-tiba saya teringat peristiwa Sadrak, Mesak dan Abednego. Ketika dia harus masuk dapur api yang terpanas saat itu. Tapi apa yang mereka katakan? Bahkan raja kasih kesempatan untuk berkompromi. Tapi apa yang mereka bilang? Percuma rajaku, kamu memaksaku. Sekalipun Tuhan tidak menolong aku ketika aku masuk dalam dapur api, sekali-sekali aku tidak akan menyembah Tuhan. Saudara, ini orang yang hebat, saudara. Ini orang yang mantapnya dahsyat luar biasa. Saya semakin banyak baca peristiwa ini, membuat saya semakin terkagum dengan tiga anak muda ini. Dia tidak gentar. Seringkali kita bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan, aku akan mengucap syukur kalau Tuhan memberikan ini, saudara. Ada satu hamba Tuhan, saudara, namanya Dietrich Bonhoeffer. Ini seorang pendeta dan seorang teolog Jerman. Yang dibunuh di kamp konsentrasi Nazi waktu itu, saudara. Nah, mereka ini melawan Hitler karena mereka gak setuju dengan pemahaman Hitler yang sudah berbeda dengan mereka. Sehingga mereka, ya ini hamba Tuhan yang luar biasa, ya toh, yang berani menyatakan bahwa mereka tidak setuju. Akhirnya mereka ditangkap dan mereka dimasukkan ke kamp konsentrat Nazi. Dan dia di tengah-tengah dalam penderitaannya seperti itu, dia pernah ngomong begini, hanya oleh rasa syukur saja kehidupan ini menjadi kaya. Wow, saudara bisa bayangin, menjadi tahanan di kamp konsentrat, saudara. Tentunya saya ingin percaya makanannya, airnya, semuanya serba berkurang, saudara. Tapi dia bisa ngomong, hanya oleh rasa syukur saja kehidupan ini menjadi kaya. Nah, jika seseorang seperti Bonhoeffer ini yang hidup disiksa di kamp pengungsian, di kamp penyiksaan, bisa berkata demikian. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah hanya dengan masalah COVID ini membuat kita nggak bisa bersyukur? Mungkin karena masalah yang terjadi, mungkin karena ada kegagalan, mungkin ada kelambatan perekonomian membuat kita hilang bersyukur. Mari kita belajar dari hamba Tuhan ini, ya, Dietrich Bonhoeffer ini, saudara. Dia sedang menerima aniaya yang dahsyat, yang luar biasa di konsentrasi Nazi. Tapi dia bisa ngomong, orang yang bisa hanya oleh rasa syukur saja kehidupan ini akan menjadi kaya. Saya nggak tahu keadaan saudara hari ini, saudara yang saya kasihi. Di penghujung tahun saya mau ingatkan kita, apapun yang terjadi, mari kita banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Maka terlebih ya lagi bagi kita semua, kita diminta untuk mengingat semua hal yang baik. Itu besar ataupun masalah kecil yang telah Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Dan mengucap syukur kepada Allah atas segala hal tersebut. Ada satu hamba Tuhan lagi, yaitu John Max Arthur. John Max Arthur ini adalah seorang pendeta dan penulis buku. Banyak buku-buku hebat yang dia tulis. Nah,
Karena dia seorang penulis, dia merangkumkan dengan tepat. Hati yang bersyukur sangat berbeda dengan kebanggaan, keegoisan, dan kekhawatiran. Hati yang bersyukur itu menolong orang-orang percaya untuk bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Bahkan dalam masa-masa yang paling berat sekalipun, tak peduli seberapa pun berombaknya lautan, hati yang percaya dapat tetap tenang karena pujian dan rasa syukur yang tulus kepada Tuhan. Saudara, hamba Tuhan ini bisa ngomong seperti ini. Karena dia memang sastrawan dan juga seorang penulis yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia bisa merangkum kata-kata yang indah. Saya berharap kata-katanya menguatkan dan meneguhkan. Saya bacakan sekali lagi ya tulisannya ya saudara ya. Hati yang bersyukur sangat berbeda dengan kebanggaan, keegoisan, dan kekhawatiran. Hati yang bersyukur itu menolong orang-orang percaya untuk bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Bahkan dalam masa-masa yang paling berat sekalipun, tak peduli seberapapun berombaknya lautan, hati orang percaya dapat tetap tenang karena pujian dan rasa syukur yang tulus kepada Tuhan. Saudara, saya rindu di bulan ini, di akhir bulan dan tahun terakhir ini, saudara. Saya mengajak yuk kita bergabung bersama-sama. Banyak mengucap syukur saudara kepada Tuhan atas hal-hal yang mungkin berbagai berbeda di setiap harinya yang kita rasakan. Yuk saya mengajak kita cobalah kita ikutin tantangan ini sejenak yuk saudara. Ya saya percaya bahwa dengan mengucap syukur kita semua dapat melihat keindahan di tengah rasa sakit, keindahan di tengah-tengah kekurangan dan penderitaan, bahkan keindahan dalam hidup sehari-hari yang mungkin terasa membosankan karena kita harus dibatasi aktivitas kita. Saudara, saya rindu biar kita bisa mengucap syukur supaya kita bisa melihat di balik semua yang terjadi ada keindahan, ada masuk rencana Tuhan yang luar biasa. Oleh itu saya mengajak kita biar hari-hari ini lebih banyak mengucap syukur, saudara. Mengucap syukur dalam segala hal, banyak mengucap syukur, saudara. Dan ini mengucap syukur yang mendalam, yang dari hati. Dan saya ingin percaya kita akan segera bersama-sama mengakhiri tahun 2021 dengan baik sampai tanggal 31 nanti. Dan memasuki tanggal 1 kita akan memasuki tahun yang baru 2022. Dengan paradigma yang baru, dengan cara berpikir yang baru, dengan cara pandang yang baru. Dan saya yakin percaya ada berkat dan anugerah. Semakin kita bisa mengucap syukur, saya yakin dan percaya kita akan melihat semakin besar pertolongan Tuhan. Semakin besar anugerah Tuhan. Dan semakin dahsyat berkat yang akan Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Sekalipun aku dalam lembah, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku
Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Di penghujung, di hari-hari terakhir di tahun 2021, sekali lagi saya mengajak saudara, mungkin banyak hal yang engkau sudah alami, mungkin banyak penderitaan, banyak kesakitan, banyak kegagalan, mungkin kebangkrutan yang kita alami. So saya merindu mengajak saudara, tinggalkan itu semuanya. Mari bangkitkan dirimu, banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Semakin engkau bisa mengucap syukur di tengah-tengah berbagai masalah yang engkau sedang hadapi. Dan saya yakin percaya semakin besarlah anugerah yang engkau akan terima hari ini. Yang mau boleh katakan amin, saudara. Siapkan dirimu, akan kita akhiri tahun 2021 ini. Bukan dengan keluh kesah, bukan dengan kepahitan dan kekecewaan. Tapi kita akan mengakhiri tahun ini dengan pengucapan syukur. Dan kita akan berkata, how I love you Lord hari ini. How I love you Lord, I love you Lord, with all my heart, I love you Lord, how I love you Lord, I love you Lord, forever I love you Lord. How I love you Lord, I love you Lord, with all my heart, I love you Lord, how I love you Lord, I love you Lord, forever I love you Lord. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Hamba berdoa ya Bapa, buat setiap kami yang mencintai dan mengasihi Engkau dengan segenap hati. Biar Tuhan kami boleh meninggalkan tahun 2021 dengan hati yang penuh ucapan syukur. Hamba berdoa buat setiap umat-umat-Mu, berbagai persoalan pergumulan yang sudah terjadi atas hidupnya. Dan kami berkata, Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik. Hamba berdoa Tuhan buat setiap umat-umat-Mu, pulihkan setiap hati. Hati yang baru, batin yang baru. Segala kepahitan dan kesakitan dan kekecewaan kami tinggalkan di dalam nama Yesus. Dan kami mau ganti dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik. Dan kami siap memasuki tahun 2022. Haleluya. Amin.